Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai operasi file dan streams. Nanti kita akan membuat sebuah contoh program sederhana bagaimana kita membuat atau membuka sebuah file, kemudian menulis isi dari file yang telah kita buat, lalu menampilkan isinya dan menutup file. Oke, Anda sekalian kenal kan yang namanya program Notepad? Kalau Anda pengguna Windows pasti tahu dong program Notepad untuk ngetik ya teks sederhana. Atau kalau Anda pengguna Linux mungkin kenal yang namanya gedit. Gedit ya, itu sama kayak Notepad. Ya buat ya itu program yang simple untuk membuat sebuah file. Nah, kita akan coba membuat program yang kira-kira mirip seperti itu. Di sini kita akan membahas mengenai operasi file dan streams. Oke, sebelumnya kita kenali dulu tipe data untuk operasi file. Ini tipe datanya. Kemudian mode flag-nya apa ini? Oke, slide sebelumnya dulu. Oke, jadi keywordnya untuk bekerja dengan operasi file, kita akan menggunakan keyword ofstream. Ini ofstream ini salah satu contoh keyword. Sebenarnya kita akan menggunakan 3 keyword utama, di mana 3 keyword utama ini yakni offstream, ifstream, dan fstream. Ini adalah 3 keyword utama dalam C yang merupakan tipe data. Ya, tipe data ya seperti kayak integer, seperti kayak double, seperti string, char. Nah, ini tipe data. Ini tipe data juga, cuman untuk operasi file. Di sini ada keterangannya. Kalau kita menggunakan ofstream, maka di sini kita akan membuat file dan menulis ke dalam isi file tersebut. Kalau ifstream ini kita hanya gunanya untuk membaca file yang sudah ada. Kalau fstream adalah gabungan dari keduanya, gabungan dari ofstream dan ifstream, karena dia bisa membuat file baru, kemudian membuka file baru, dan juga bisa menambahkan isi dari file tersebut atau memodifikasi isinya. Oke. Jadi contohnya nih seperti ini. Misalnya kita menggunakan ofstream ya. Kita gunakan keyword ofstream, kemudian kasih nama variabelnya. Sama kayak integer, terus nama variabelnya panjang gitu. Cuman ini namanya fileku ya. Nah, kemudian fileku kita beri tanda titik, nanti ya kita bisa menggunakan perintah yang ada di dalamnya, yakni open. Contohnya di sini yang kita gunakan open, kemudian ada kurung buka dan kurung tutup. Nah, di sini ada lokasi filenya. Nih misalnya saya taruh di C.2 terus backslash 2 kali ya, kalau di Windows ya pakai backslash 2 kali, kemudian nama filenya contoh txt yang diapit dengan tanda petik ganda, kemudian pisahkan dengan tanda koma, lalu diikuti dengan ini mode flag. Nah, ini mode flag. Di sini contohnya ada iOS kemudian double titik 2 out, ada iOS double titik 2 app, iOS double titik 2 binary. Ini masing-masing kegunaannya beda, tergantung kita kebutuhannya mau ngapain dengan file yang kita buka atau kita buat tersebut. Kalau iOS app, nah ini append, jangan app dulu deh, out. Misalnya iOS out, kita gunakan iOS out di sini. Nah ini kita gunakan iOS out, artinya file tersebut mau kita tulis, isinya mau kita tulis apapun yang ditulis ya.
Kemudian ada iOS app. App itu artinya append the mode. Jadi file yang udah ada isinya kita mau tambahin. At the end. Mau ditambahin pada baris yang paling akhir. Kemudian ada iOS binary. Ini binary nggak akan saya bahas di sini, itu lebih advance. Itu intinya sih sama, buka file, cuman filenya binary, biasanya file yang apa ya, kayak gambar atau file database atau apalah. Kayak di sini saya contohkan yang sederhana saja, out dan app. Oke, supaya lebih memahami, kita langsung praktek saja. Oke, kita buka code blocks, kemudian saya buat project baru. Oke, namanya file stream. Oke, finish. Oke, kodenya sudah jadi. Template-nya oke. Compilernya berjalan dengan lancar. Oke, sekarang kita mulai coding. Ini saya rapikan sedikit. Oke, sebelum kita beroperasi menggunakan file, kita harus tambahkan, ini kehapus. Kita harus include beberapa library yang ada di dalam compiler C. Kita harus include pertama, include con.io .h. Nah, con.io ini salah satu library untuk input dan output. Kemudian include fstream. Nah, ini fstream. Jadi ini library fstream adalah library untuk operasi file stream, baca tulis file. Kalau nggak ada ini dan ini, ya kita nggak bisa melakukan operasi baca tulis file. Oke, sekarang kita coba buat sebuah program sederhana untuk membuat sebuah file. Kita gunakan keyword. Nah, ini kita gunakan keyword yang sesuai karena kita bisa menggunakan ofstream atau fstream. Dua-duanya salah satunya ya, kita bisa gunakan entah offstream atau fstream atau ofstream. Ini sama aja kalau kita mau buat sebuah file baru, tapi lebih cocok kalau kita gunakan ofstream. Ofstream. Nah, kemudian nama variabelnya, misalnya fileku. Oke, kemudian fileku titik. Nah, kita bisa akses isinya apa aja. Kita gunakan sesuai contoh out. Artinya kita bukan out ya, open. Nah, open. Artinya kita akan membuka file atau membuat sebuah file baru. Nah, di sini baru kita isi. Nah, misalnya saya nyimpan filenya di D, kemudian ada folder temp. Oh, ini double backslash, jangan lupa. Kemudian double backslash lagi, namanya contoh. Contoh titik txt. Nah, oke, kemudian pisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya apa yang kita isi? Yang kita isi selanjutnya adalah mode flag-nya. Mode flag-nya, nah, kita gunakan mode flag iOS double titik 2 out, yang artinya kita akan membuka file yang untuk ditulis. Oh, ini oke. Mode flag-nya iOS. Nah, ini ada pilihan, saya pilih out. Oke, sudah. Jangan lupa titik koma. Oke, kemudian nah, sekarang kita buat filenya. Saya gunakan algoritma if.
Ini untuk amannya aja, kalau filenya gagal dibuat, if not fileku, artinya jika fileku tidak berhasil dibuat, maka tampilkan pesan file gagal dibuat. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan berhasil dibuat ya. Right. Kemudian else, jika filenya berhasil dibuat, maka tulis pesan file berhasil dibuat. Nah, ini salah satu. Nah, ini saya lupa tampilkan di slide. Nah, untuk menutup sebuah file, caranya gunakan perintah close. Yaitu pertama gunakan dulu nama variabel yang dibuat tadi, namanya fileku, kemudian pilih close. Oke, ini untuk menutup file. Jadi habis dibuka harus ditutup. Bukan harus dibuka, harus ditutup. Jadi kalau filenya sudah dibuka ya harus ditutup. Oke, sekarang nah kita coba jalankan programnya. File berhasil dibuat. Nah, alhamdulillah filenya berhasil dibuat. Coba. Nah, ini kebetulan ini sudah masuk folder D temp. Nah, ini file yang sudah dibuat tadi, contoh txt. Kalau dibuka ya kosong, nggak ada isinya. Oke, gimana kalau seandainya filenya gagal dibuat? Misalnya saya salah masukin folder, misalnya temp. Misalnya ya, saya salah ketik. Kemudian saya jalankan. Nah, keluar pesan file gagal dibuat. Ya, karena saya salah masukin lokasi. Jadi harus pakai temp, baru filenya bisa dibuat. Ya, ini contoh yang sederhana untuk membuat sebuah file. Gimana? Gampang ya? Silakan Anda capture dulu. Anda screenshot tampilannya. Anda pause, kemudian Anda screenshot. Kalau Anda mau coba-coba dulu di compiler, silahkan di pause, kemudian screenshot. Sudah? Oke, lanjut ya. Oke, itu kita tadi udah membuat atau membuka file. Nah, sekarang kita lanjut menulis isi filenya. Oke, untuk menulis isi file, kita gunakan fstream. Sesuai dengan keterangan di sini, fstream ini lebih cocok untuk misalnya untuk memodifikasi isi file, karena dia bisa membuka, kemudian bisa menampilkan, bahkan bisa menulis isi file tersebut. Ya pakai ofstream juga nggak masalah sih, silahkan aja. Cuman kalau mau sekalian menampilkan isinya nanti ya lebih cocok pakai yang fstream. Oke, kembali ke code blocks. Nah, kita gunakan apa ya cocoknya? Ofstream aja deh, ofstream. Buat nulis ya, buat nulis isi filenya. Oke, untuk menulis isi filenya gunakan ofstream. Oke, udah. Nah, kita tinggal modif di bagian sini aja. File berhasil dibuat. Kemudian nah, ini saya ke bawahin. Kemudian buat lagi. Fileku titik bukan titik, fileku, kemudian nah ini output stream, ini seperti chout ya, chout, kemudian ada tanda double lebih kecil yang artinya output stream. Nah, ini gunanya untuk menulis isi filenya. Isi filenya cuma teks aja. Saya ketik misalnya baris pertama. Kemudian saya endline isinya. Oke. Kemudian coba kita build and run.
File berhasil dibuat. Kemudian kita lihat isinya. Nah, ini contoh txt. Nah, ada isinya deh, baris pertama. Kemudian di bawahnya karena tadi saya gunakan endline, maka dia akan membuat baris baru di bawahnya. Gampang ya? Gampang dong. Sangat mudah, sangat gampang. Ini operasi untuk menulis isi file. Oke, sekarang gini. Ini ada isinya baris pertama. Ini saya tutup dulu. Nah, saya mau isi baris berikutnya. Saya tulis baris kedua. Oke, saya build and run. Oke, sudah berhasil dibuat. Coba kita lihat, nambah nggak isinya? Harusnya ada baris baru di bawah. Oh, kenapa seperti ini? Nah, tadi kan saya mau bikin baris kedua yang di bawah baris pertama. Kok hasilnya seperti ini? Oke, gini. Kita perhatikan di sini di bagian mode flag. Nah, di bagian mode flag ini, di sini mode flagnya adalah out. Out artinya open file for writing, nulis. Dia langsung menulis apapun yang kita tulis di sini. Nggak peduli dia isinya ada 1, 2, 3 atau berapapun baris, banyak barisnya, dia akan menimpa semuanya. Karena memang itu adalah aturan sistem dari mode flag yang out. Nah, supaya nggak nimpa, supaya dia ngelanjutin, kita gunakan mode yang lain yang namanya app, append. Artinya dia menambahkan. Jadi semua output yang dimasukkan, jadi semua output yang kita buat itu akan ditambahkan di akhir, di baris paling akhir. Nah, karenanya kita ganti di sini jadi app. Nah, ini baris kedua. Tadi kan isinya baris kedua doang ya. Kalau seandainya kalau saya build and run lagi, oke. Kemudian kita lihat isinya. Nah, baris keduanya jadi ada 2. Kenapa jadi ada 2? Karena modenya ini mode append. Jadi perintah yang di baris ke-15 ini, waktu dia output streamnya memasukkan baris kedua, dia akan ditulis di baris yang paling bawah gitu. Nah, inilah gunanya kita memahami beberapa mode flagnya sesuai dengan kebutuhannya. Gimana, paham? Paham pasti. Gampang kok, ini mudah. Di sini kita nggak bekerja dengan object oriented, kita nggak main class, kita nggak main object. Ini cuman kita melakukan operasi sederhana saja untuk file stream. Oke, itu tadi kita sudah membuat file, kemudian mengisi file tersebut dengan beberapa baris kalimat, kemudian menambah baris kalimat yang lain. Nah, sekarang kita belajar untuk menampilkan isi file. Membuat udah, menulis udah, sekarang kita tampilkan. Caranya gini. Kita modif kodenya di bagian sini. Oke. Kemudian kita buat sebuah variabel string namanya isi, contohnya isi. Nah, ini untuk menampung hasil keluaran filenya. Saya gunakan metode while fileku kemudian EOF, artinya end of file. Jadi selama fileku diakses sampai akhir, maka
fileku, kemudian output stream. Ini seperti perintah chin ya, tapi chin ini untuk menerima masukan, kemudian isi. Jadi masukannya adalah variabel isi. Variabel isi tipenya string. Kemudian tampilkan isinya. Shout isi. Oke. Kemudian coba kita build and run. Oh, ada yang kurang. Error no match operator isi. Oh iya, maaf. Lupa saya bahas. Di bagian mode flag. Oke. Nah, sebelum kita menampilkan isinya, kita harus ubah dulu mode flag-nya. Kenapa gagal? Ya, karena saya salah mode flag. Maaf ya, di sini udah jam 12 malam kurang 10 menit. Saya agak ngantuk sedikit. Oke, saya lanjut dulu. Jadi kita harus ubah mode flag-nya. Kebutuhannya sesuai kebutuhannya untuk apa? Kita untuk reading atau membaca file, menampilkan isi file, kita harus ganti jadi iOS :2 in. Nah, ini di sini. Ganti jadi in. Nah, kemudian kalau kita build and run lagi, oh, ada yang kurang lagi. Oke, kemudian diganti jadi ifstream. Saya lupa lagi. Oke, ifstream ini gunanya untuk read information. Untuk sekedar membaca isi filenya aja. Kita bisa gunakan sih sebenarnya fstream kita bisa gunakan. Kita bisa gunakan fstream sama karena fstream ini adalah gabungan dari ofstream dan ifstream. Fstream bisa membuat dan juga bisa membaca isi file. Kalau misalnya saya ganti di sini jadi ifstream, nah ini ifstream, nah baru dia bisa jalan. Nah, cuma tampilannya begini, baris kedua. Jadi aneh tampilannya ya. Jadi semua baris itu dijadiin satu file secara tampilan. Tapi intinya gini. Kalau saya ganti ifstream tadi di sini, nah ini baru cocok. Dia tujuan gunanya, tipe datanya ini adalah untuk menampilkan isi file. Kalau saya ganti jadi ofstream kayak tadi ya error. Tapi kalau saya ganti jadi fstream, nah ini fstream nggak pakai i, nggak pakai o. Kalau saya build and run sama hasilnya, jalan juga. Karena fstream ini mewakili keduanya, mewakili mode 1 dan mode yang kedua gitu. Oke, sekarang gini. Tampilannya kok kayak tadi ya, kayak gini nih. Tuh, jadi aneh, nggak enak banget gitu kelihatannya. Untuk ngubahnya ada metodenya, ada cara. Caranya gini. Nah, ini di bagian while. Di bagian while ini saya ganti dalamnya, jangan not fileku, jangan langsung not fileku. Caranya kita gunakan perintah getLine. Nah, ini getLine dalam kurung. Nah, ini fileku-nya push. Nah, ini oke, getLine dalam kurung. Kemudian fileku, kemudian koma isi. Nah, baru di sini kita ininya saya hapus, ya. Langsung tampilkan aja langsung shout isi. Kalau saya build and run, baris kedua. Iya. Hampir sempurna. Sini saya cuma cukup tambahkan new line saja. Oke, kemudian build and run lagi. Nah, baris kedua dan baris kedua. Kan tampilannya lebih enak kan dilihat. Nah, gitu caranya.
Oke, kenapa tampilannya jadi lebih baik? Nah, karena di sini ada sebuah keyword namanya getLine. Dia mengambil baris per baris. Jadi getLine ambil per baris dari fileku, kemudian masukkan ke dalam variabel isi yang tipenya string. Baru isinya ditampilkan. Jangan lupa kemudian supaya agak rapih kasih tanda endline, bukan endline, new line di akhirnya. Seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Enak dilihat. Itu. Gimana? Gampang ya? Pasti gampang, pasti mudah. Kalau Anda sudah biasa coding, Anda pasti paham banget sama yang namanya sama materi file stream. Oke, jadi ini saya perlihatkan kembali tipe data dari offstream, fstream, dan fstream. Saya harap Anda pahami betul ya kegunaan masing-masing kayak offstream, ifstream, dan fstream ini. Jadi kalau offstream ini buat operasi membuka file, tapi dia sekedar buka atau bikin file baru, tapi dia nggak bisa ngebaca isinya. Dia nggak bisa baca isinya. Jadi kalau misalnya saya jadiin offstream di sini, ini kan buat nampilin isi ya. Ini saya ganti offstream, kemudian flagnya saya ganti jadi in buat reading, udah benar. Kemudian saya build and run, nah dia error. Nah, lihat error, no matching function for call to getLine offstream, bla 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 bla. Ya ini nggak dikenal, nggak berfungsi, getLine ini nggak berfungsi karena ini tidak cocok untuk operasi offstream. Karena ini untuk menampilkan isi file, bukan untuk membuat file baru gitu. Makanya kita harus ganti ifstream. Nah, kalau misalnya saya ganti fstream di sini, fstream aja, ya ini pasti jalan. Nah, jalan dengan sempurna gitu. Kemudian jangan lupa pahami mengenai mode flag dan keterangannya masing-masing di sini. Kayak ini iOS app untuk append mode, nambahin file di menambahkan input baru di baris paling akhir. Nah, ini ATE ini nggak saya bahas di sini karena ini untuk memindahkan kursor atau kontrol read atau write-nya di baris paling akhir. Nah, kalau in tadi kita bahas ya ini untuk membaca file, kemudian out untuk menulis atau membuat file. Nah, kalau truncated ini kalau misalnya filenya udah ada. Kalau filenya udah ada tapi isinya pengen dihapus sebelum filenya dibuka, nah kita gunakan truncated. Syaratnya untuk truncated ini filenya harus sudah ada dulu. Baru truncate bisa berfungsi. Ya silakan Anda coba sendiri. Saya nggak akan bahas lebih lanjut. Itu saya anggap saja itu PR bagi Anda. Jadi silakan Anda capture kodenya. Nah, capture silakan ya, pause, kemudian capture, di screenshot, kemudian Anda silakan utak-atik kodenya. Silakan screenshot. Sudah? Oke, kalau sudah sepertinya dari saya kali ini cukup sekian, mengingat sudah hampir jam 12 malam di sini. Kali ini kita sudah bahas operasi file dan streams. Kita udah membuat file dan membuka file, kemudian kita melakukan operasi menulis isi file, berikut menampilkan isinya, dan menutup file. Menutup file kayak apa sih? Ya gampang kok, tinggal ketambahin baris ini, fileku close. Nah ini tinggal tambahin variabel, lupa bahas tadi, tapi oke, gini gampang kok ini. Fileku close artinya variabel fileku yang merupakan tipe fstream tadi saya ketik titik kemudian close, selesai, tutup. Udah dibahas ya tadi sebentar. Oh ya,
Gak apa-apa, saya bahas ulang. Ya, kita sudah membuat, menulis, menampilkan, dan operasi menutup file. Oke, dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.